Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang latihan 5, yaitu mamalia, khususnya pada kelinci atau Lepus sp. Anggota dari kelompok 6 yaitu Anggi Iim Setioningse NIM 21, Salsa Sabila Isna Putri NIM 22, Dian Fitriani NIM 23, dan Berliana Putri Athena NIM 24. Tujuan dari praktikum yaitu mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi secara sistematis bentuk luar dan topografi dari alat-alat visceral Lepus sp. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengerti sistem-sistem yang ada di dalam tubuh mamalia, khususnya Lepus sp atau kelinci. Yang pertama kita akan membahas diafragma. Diafragma merupakan batas antara cavum abdominalis dengan cavum thoracis yang tersusun atas dua lapisan. Lapisan pertama ada pars muscularis, tersusun oleh otot-otot. Bagian-bagiannya adalah pars sternocostalis yang serabut ototnya berorigo pada sternum dan costae. Yang kedua ada pars lumbalis. Serabut ototnya berorigo pada kolumna vertebralis pada daerah lumbal. Semua serabut otot menuju ke median sehingga disebut centrum tendineum atau tersusun oleh tendo, tipis, dan berada atau terletak di tengah. Nah, yang selanjutnya di slide ini kita menampilkan gambar preparat diafragma dan sketsanya. Di bagian nomor 1 itu bernama pars muscularis. Di bagian nomor 2 ada centrum tendineum. Yang ketiga ada foramen vena cava. Yang keempat ada hiatus esophagus. Yang kelima ada hiatus aorticus. Yang keenam ada musculus psoas. Yang ketujuh ada processus xiphoideus. Selanjutnya yaitu diafragma. Manfaat dari diafragma adalah membantu pernafasan, yaitu pada waktu inspirasio. Pada diafragma ini terdapat lubang-lubang untuk melewati pembuluh darah, urat saraf, esofagus, dan beberapa alat lain. Lubang-lubang itu adalah hiatus aorticus dan ini dilewati oleh aorta dan ductus thoracicus. Lubang ini terletak di sebelah ventral dari columna vertebralis. Hiatus esophagus ini dilewati esofagus dan nervus vagus. Ini terletak di ventral hiatus aorticus dan foramen vena cava. Dilewati vena cava inferior, terletak lebih ke ventral dan lebih ke dexter atau bawah agak ke kanan. Selanjutnya ada situs viscerum abdominis. Bisa dilihat pada gambar. Yang nomor 1 ada esophagus atau lanjutan dari faring. Nomor 2 ventriculus. Ini tersusun atas beberapa bagian yaitu curvatura mayor, curvatura minor, cardia, fundus, dan pylorus. Yang nomor 3 itu ada intestinum tenu. Ini terbagi atas duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keempat ada caecum. Sebagai bangunan kantung besar yang panjang, warna hijau keabu-abuan ini merupakan pembatas antara intestinum tenu dan crassum. Yang kelima, vesica velia, sebagai penyimpan bilus atau empedu. Yang keenam, hepan. Ini sebagai kelenjar pencernaan, terletak di sebelah kaudal dari diafragma, warnanya itu merah sampai coklat. Yang nomor 7, pankreas. Terletak pada mesenterium di antara pars ascendens dan descendens duodeni. Warnanya ini pucat. 8 ada glandula suprarenalis atau kelenjar adrenalis. Terletak di atas ren warna kuning. Ke-9 ada ren. Jumlahnya sepasang, tipe metanepros warna coklat merah. Ke-10 ureter sebagai saluran pembawa urin dari ren. Ke-11 ovarium untuk yang betina, terletak di sebelah kaudal ren, jumlahnya itu sepasang. 12 testis untuk yang jantan, jumlah sepasang, terletak di dalam skrotum. 13 oviduct, lanjutan sebagai uterus pada Lepus sp bertipe bicornis. Ke-14 lien, warna merah tua termasuk dalam sistem reticuloepithelial.
Yang 15 vesika urinaria sebagai muara kedua ureter untuk mengumpulkan urin. Yang ke-16 ada uterus maskulina, disebut juga utriculus prostaticus atau vagina musculina. Jumlah ini sepasang, sisa dari ductus muleri fungsinya belum jelas. Sistem skeleton atau sternum ectostae. Jika kulit sudah dibuka di linea mediana akan nampak sternum yang tersusun beberapa ruas. Ruas-ruas ini disebut dengan sternebrae. A. Bagian kranial terdiri atas satu sternebrae yang disebut manubrium sternae. B. Bagian medial terdiri dari 3 sternebrae. C. Bagian caudal terdiri atas satu sternebrae. Costae berjumlah 13 pasang terdiri atas 1. Costae vere, 6 pasang melekat langsung pada sternum. 2. Costae spurenae, 3 pasang melekat pada costae di atasnya. 3. Costae fluctuantes, 4 pasang melayang atau tidak melekat pada costae di atasnya. Sistem skeleton atau sternum ectostae. Costa atau tulang iga semuanya berjumlah 13 pasang. Sebanyak 6 pasang disebut costae verae, melekat langsung dengan sternum. 3 pasang yang lain melekat pada costae disebut costae spurlae, terletak sebelah cranial dari costae verae. Sedangkan 4 pasang lainnya terletak di sebelah ventral, sama sekali tidak melekat pada costae yang ada di atasnya disebut costae fluctuantes. Bila diperhatikan, sebuah costae akan dapat ditemukan bagian-bagian berikut ini. Cartilago costalis menempel pada sisi lateral sternum, tersusun dari cartilago dan os costae yang merupakan kelanjutan dari cartilago costalis, melengkung ke dorsal sampai kolumna vertebralis. Sekian materi dari kelompok 4 tentang diafragma, situs viscerum et abdominis, dan sistem skeleton khususnya pada mamalia spesies Lepus sp. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.